Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Angkatan 5, kelompok 4B akan memaparkan materi mengenai mitigasi masalah budaya nilai berakhlak. Saya bersama rekan-rekan saya, yaitu perkenalkan saya sendiri, Arya Cakrabuana Kusdiana, dan rekan-rekan saya Muhammad Aditya Munajat, Muhammad Rizky Fernando, Muhammad Diaul Haq, dan Nurul Sakinah Barus. Akan mempresentasikan terkait mitigasi masalah budaya nilai berakhlak. Untuk terkait nilai berakhlak sendiri, itu terdiri dari 7 nilai. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, kemudian juga ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terkait paparan ini, kami ingin membahas terkait identifikasi dan mitigasi potensi masalah yang dapat menghambat promosi budaya berakhlak, khususnya di lingkungan ASN, Kementerian SDM. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai berakhlak memang adalah core value ASN yang menjadi pedoman dalam bekerja, melayani masyarakat, dan juga menjaga integritas. Namun, dalam praktiknya sering muncul hambatan. Oleh karena itu, kami ingin menyajikan analisis singkat mengenai tantangan apa saja serta strategi mitigasinya bagaimana agar budaya berakhlak benar-benar bisa diimplementasikan. Baik, untuk selanjutnya adalah hambatan dan solusi serta contoh dari berorientasi pelayanan. Di sini ada 3 contoh untuk eh, perilaku atau sikap yang mencerminkan berorientasi pelayanan, yaitu menyapa masyarakat dan tamu yang datang ke bagian pelayanan di unit kerja masing-masing dengan tulus dan ramah. Nah, hambatannya ini adalah seringkali petugas pelayanan sibuk dengan pekerjaan lainnya gitu ya, atau kurang sadar pentingnya sebuah keramahan dan ketulusan. Nah, solusinya menerapkan dan membudayakan prinsip 3S, senyum, sapa, salam, dan pimpinan harus memonitoring atau masih rutin serta mendiskusikan dengan petugas pelayanan terkait dengan tantangan apa saja yang ada di dalam pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat atau tamu yang datang ke unit kerja masing-masing. Kemudian, contoh yang kedua adalah menjawab telepon atau email dengan cepat dan sopan. Nah, hambatannya ini terkadang petugas pelayanannya ini seringkali menunda respon, entah itu ada pekerjaan lainnya atau sebagainya, kemudian sehingga mengalami overload pekerjaan seperti itu, dan juga kurang mengetahui atau kurangnya teredukasi mengenai etika berkomunikasi. Nah, solusinya dari pimpinan atau manajemen unit kerja harus menerapkan standar operasional prosedur mengenai respon paling lambat 30 atau 60 menit sejak pesan diterima, kemudian mengadakan pelatihan untuk petugas pelayanan mengenai komunikasi publik dan menggunakan auto reply untuk email yang masuk dan juga untuk WhatsApp call center di masing-masing unit kerja. Kemudian yang ketiga itu ada memberikan penjelasan prosedur dengan bahasa sederhana dan lengkap. Nah, hambatannya ini adalah seringkali petugas pelayanan ini terlalu teknis dalam menjelaskannya sehingga tamu atau masyarakat yang menangkap informasi tersebut kurang memahami atau sulit memahami istilah yang disampaikan. Nah, solusinya ini adalah membuat atau menyediakan brosur yang berisi panduan layanan sederhana seperti frequently asked question dan infografis, dan kemudian mengingatkan petugas pelayanan untuk menyampaikan kepada tamu atau masyarakat yang datang dengan bahasa awam untuk menjelaskannya tersebut dan sehingga dapat mudah dipahami oleh tamu atau masyarakat yang menerima informasi tersebut. Demikian untuk berorientasi pelayanan itu sendiri. Baik, saya akan menyambung untuk nilai akuntabel. Contoh penerapan nilai akuntabel adalah yang pertama, membuat laporan kerja dan anggaran secara transparan serta tepat waktu. Contoh yang kedua adalah menyertakan bukti pertanggungjawaban yang jelas atas setiap tugas yang telah dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah mengakui kesalahan dan segera memperbaiki jika kita memang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian ada pula hambatan yang ditemui ketika kita berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabel ini. Yang pertama yaitu pemahaman standar akuntabilitas yang masih kurang
Sehingga contohnya dalam pembuatan laporan, ASN kurang memahami bagaimana standar sebuah laporan yang layak ataupun bagus untuk dilaporkan kepada atasan. Selanjutnya adalah adanya beban kerja yang tinggi yang harus dikerjakan dalam waktu singkat, sehingga laporan dikerjakan secara terburu-buru. Hal ini membuat hasil laporan menjadi tidak maksimal. Kemudian yang ketiga adalah budaya kerja lama yang masih toleran pada tidak akuratan, sehingga hasil laporan kurang bagus. Selanjutnya, solusi dari hambatan ini yaitu yang pertama adalah pelatihan penyusunan laporan dan manajemen akuntabilitas, sehingga ASN lebih memahami standar ataupun SOP yang diperlukan untuk sebuah laporan menjadi bagus gitu. Kemudian yang kedua adalah aturan disiplin dan konsekuensi tegas, sehingga ASN menjadi lebih serius dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir adalah adanya role model pimpinan yang transparan dan berintegritas tinggi. Ini membuat ASN menjadi lebih semangat dan percaya diri dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabel. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Rizky. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai nilai kompeten. Yang pertama itu contohnya adalah mempelajari ilmu tambahan yang akan mendukung pekerjaan di kantor. Dan hambatan dari contoh ini adalah memerlukan waktu tambahan untuk mempelajari hal-hal tersebut karena mungkin tidak dapat dilakukan pada jam kerja. Dan solusi yang kami sarankan adalah harus meluangkan waktu khusus di mana di luar jam kerja di mana dapat mempelajari hal tersebut, di mana hal ini termasuk dalam nilai dasar negara, itu contohnya rela berkorban. Yang kedua adalah contohnya adalah menolong teman yang kesusahan di saat bekerja. Dan hambatan yang kami identifikasi adalah di mana pemahaman dan waktu memahami ilmu dalam manusia itu adalah berbeda-beda, sehingga solusi yang kami sarankan adalah dengan menjelaskan secara detail dan seksama dan menjelaskan secara menyeluruh, sehingga dapat menolong teman itu secara mudah dan cepat dimengerti. Untuk contoh ketiga adalah teliti dan detail dalam menyelesaikan pekerjaan, di mana hambatan yang dapat terjadi adalah memerlukan waktu tambahan sehingga penyelesaiannya menjadi lebih lama. Dan untuk solusinya adalah meminta bantuan atasan atau teman kerja untuk saran dan memeriksa pekerjaan selama proses. Dan selain itu, ada solusi tambahan lain adalah melakukan planning di awal, sehingga pekerjaan yang dapat dilakukan secara teratur dan dapat di tracking, dapat dianalisa perkembangannya sejauh apa. Selanjutnya untuk harmonis, contoh penerapan nilai harmonis itu yang pertama yaitu bersikap ramah dengan tujuan membangun hubungan baik, dapat dimulai dengan menyapa rekan kerja, kemudian tolong menolong tanpa membeda-bedakan satu dan lainnya, dan yang ketiga yaitu melaksanakan diskusi yang inklusif dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak untuk menunjukkan kesempatan yang sama dalam mengemukakan ide dan memastikan diskusi tidak menyinggung sara serta menggunakan bahasa yang sopan. Hambatan yang dapat muncul dalam penerapannya, yang pertama yaitu perbedaan latar belakang dan gaya komunikasi yang dapat menyebabkan kesalahpahaman, lalu ego sektoral dan sifat individualistis, di mana tim atau seorang individu mendahulukan kepentingannya dibanding kepentingan umum sehingga dapat menghambat kinerja. Lalu yang terakhir yaitu lingkungan kerja yang tidak mendukung, misalnya tekanan kerja yang tinggi atau tata ruang yang tidak mendukung adanya interaksi sesama pegawai. Nah, solusi untuk hambatan tersebut yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan kebersamaan atau team building yang berfokus terkait pengenalan keberagaman dan budaya gotong royong, lalu membiasakan melaksanakan forum diskusi untuk melatih komunikasi yang inklusif dan juga positif. Terakhir yaitu menyediakan area refreshing dan beristirahat atau open space sebagai tempat pelaksanaan team building atau pelaksanaan kegiatan kebersamaan tersebut secara rutin. Baik, saya akan melanjutkan untuk nilai loyal. Contoh penerapan nilai loyal ataupun kesetiaan adalah menjalankan tugas sesuai visi dan misi instansi, menjaga citra baik organisasi di depan publik, dan yang terakhir adalah mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat. Hambatan yang ditemui adalah dalam menerapkan prinsip loyal ini, yaitu yang pertama adanya pengaruh eksternal yang dapat menurunkan loyalitas, seperti contohnya gratifikasi,
peer pressure, di mana teman-teman sekitar mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai berakhlak. Kemudian kemudian adanya tekanan dari pihak keluarga, seperti keluarga yang tuntutannya terlalu besar sehingga kita menjadi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai berakhlak. Kemudian yang kedua adalah minimnya apresiasi terhadap kinerja pegawai, sehingga pegawai menjadi tidak termotivasi untuk melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. Dan yang terakhir adalah kurangnya pemahaman terhadap arah kebijakan. Untuk seseorang menjadi loyal, maka orang tersebut harus mengetahui apa tujuan ataupun arah dari sesuatu yang ia taruh kesetiaannya. Dengan kita memahami arah ataupun tujuan dari instansi tersebut, kita akan menjadi lebih loyal terhadap instansi tersebut. Maka penting untuk memahami arah kebijakan. Untuk solusi yang saya usulkan dari hambatan yang kita temui, yang pertama yaitu penanaman nilai, integritas, dan nasionalisme. Hal ini dilakukan untuk membendung pengaruh eksternal yang dapat menurunkan loyalitas. Dan yang kedua adalah adanya sistem penghargaan bagi pegawai berprestasi, sehingga pegawai menjadi lebih termotivasi dan semangat dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang ketiga adalah adanya sosialisasi visi, misi, dan kebijakan instansi, sehingga kita bisa sepenuhnya loyal terhadap instansi tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Rizky. Oke, baik. Saya akan menjelaskan mengenai nilai adaptif. Contoh yang kami dapatkan adalah mempelajari aplikasi terbaru untuk mempermudah pekerjaan, di mana hambatan yang dapat didapat adalah diperlukannya waktu tambahan untuk belajar aplikasi tersebut. Dengan solusi yang kami tawarkan adalah dengan kembali meluangkan waktu belajar untuk aplikasi tersebut di luar jam bekerja, sehingga tidak mengganggu pekerjaan di jam bekerja. Contoh yang kedua adalah mengikuti pelatihan tools terbaru dengan inisiatif tersendiri, di mana apabila dengan hambatannya adalah mencari pelatihan yang kredibel yang dalam mempelajari tools tersebut. Dan selain itu adalah hambatan lainnya adalah bagaimana mengetahui pelatihan tersebut dapat memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan di pekerjaan. Dan solusi yang kami tawarkan adalah dengan mendapatkan rekomendasi dari teman-teman bekerja atau yang telah mengetahui sebelumnya, atau mencari inisiatif sendiri, mencari di internet apakah dari review pelatihan tersebut atau mungkin dari banyak orang yang telah mengikuti pelatihan tersebut. Dengan contoh ketiga adalah mencari cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan saat ada masalah mendadak, di mana permasalahan ini dapat didapatkan di pertengahan pekerjaan. Hambatan yang kami analisa adalah waktu yang sedikit, karena masalah tersebut berada di tengah pekerjaan dan pekerjaan tersebut telah mendekati deadline pengumpulannya. Solusi yang kami tawarkan adalah meminta bantuan saat ada masalah tersebut adalah meminta bantuan dari teman bekerja atau orang yang telah berpengalaman di proyek yang mirip sebelumnya, bagaimana cara menangani masalah tersebut sehingga masalah tersebut dapat segera diatasi. Untuk nilai dasar yang terakhir adalah kolaboratif. Contohnya di sini adalah yang pertama mengadakan rapat lintas unit untuk menyatukan data atau informasi atau membahas suatu permasalahan. Nah, hambatannya di sini terkadang antar unit tersebut memiliki ego satu sama lain secara sektoral seperti itu ya, merasa paling penting dan harus didengar pendapatnya. Nah, solusinya itu adalah yang pertama, pimpinan atau fasilitator atau penengah harus menekankan tujuan atau output bersama. Nah, ya sebaiknya di sini ada fasilitator netral saat rapat dan menggunakan pendekatan satu data satu tujuan, yang berarti kita harus membahas suatu permasalahan yang nantinya akan eh, menuju pada satu tujuan yang sama. Kemudian yang kedua itu contohnya adalah berbagi pengetahuan atau keahlian antar pegawai baik dalam satu unit maupun lintas unit kerja. Nah, hambatannya ini seringkali ada pegawai yang tidak berkenan atau enggan berbagi ilmu karena takut tersaingi. Nah, solusinya ini adalah budayakan peer learning atau pembelajaran antar teman. Kemudian mengapresiasi rekan kerja yang menjadi mentor. Kemudian menjadikan sesi
berbagi sebagai agenda resmi atau sharing session mengenai sharing ilmu seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah menjalankan proyek bersama dengan target yang sama. Nah, hambatannya ini seringkali lintas di lintas unit sendiri, bahkan di masing-masing unit ini memiliki beban kerja dan fokus yang berbeda-beda sehingga sulit untuk mencapai target yang bersamaan atau yang diharapkan. Dan seringkali juga prioritas tugasnya itu tidak sinkron. Nah, solusinya itu adalah menyusun roadmap bersama mengenai rencana proyek tersebut, kemudian menentukan indikator keberhasilan atau target harian secara gabungan, dan yang terakhir adalah menentukan atau melakukan review target proyek untuk setiap periode penugasan, seperti itu. Baik, demikian paparan dari kami mengenai mitigasi masalah budaya nilai berakhlak. Harapannya strategi mitigasi yang telah kami sampaikan dapat membantu kita semua untuk lebih konsisten dan dalam menerapkan core value ASN, sehingga pelayanan publik kita berikan semakin berkualitas, transparan, dan berintegrasi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.